Bab 691. Semua orang tertegun sejenak setelah mendengar perkataan ini. Jamal dan Molika merasa Wira yang berbakat pasti bisa kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Namun, Mary malah berkata, aku nggak tahu, cepat katakan saja. Sekarang, pikiran Mary sangat kacau, dia tidak bisa memahami ucapan Putu. Sementara itu, Putu tentu tahu kekhawatiran Mary saat ini. Jadi, Putu segera menjelaskan, Tuan Wahyudi pasti sudah merencanakan semuanya sejak awal, makanya dia memutuskan untuk pergi. Dia pasti akan baik-baik saja. Selain itu, Tuan Wahyudi pernah bilang, waktunya nggak tepat. Aku rasa mungkin Tuan Wahyudi sedang menunggu kesempatan. Kalau Tuan Wahyudi berada jauh di kerajaan Agrel, kebetulan dia bisa mengawasi kekacauan internal di kerajaan Nuala dan menunggu orang lain memberontak. Asalkan ada kesempatan ini, aku pikir Tuan Wahyudi pasti akan kembali. Yang harus kita lakukan adalah bersiap-siap dan menanti waktunya Tuan Wahyudi kembali, lanjut Putu. Semuanya merasa gugup setelah Putu selesai bicara. Mary yang agak terkejut bertanya, dia benar-benar berpikiran seperti ini. Putu berucap, tentu saja masih ada makna lebih mendalam, yaitu Tuan Wahyudi memahami kita. Semua orang tidak terlalu mengerti dengan perkataan Putu. Mereka tampak kebingungan. Putu menambahkan, sangat sederhana. Kalau Tuan Wahyudi nggak mau pergi ke kerajaan Agrel dan mau bertarung mati-matian, kita pasti akan mengikutinya. Dengan begitu, kita akan dikenal dengan reputasi bandit pemberontak. Putu melanjutkan perkataannya, meskipun bisa melindungi diri sendiri, reputasi kita akan hancur. Bahkan, kita akan menghadapi pertarungan yang nggak ada habisnya dan kelelahan. Hal inilah yang membuat Tuan Wahyudi bertekad untuk pergi ke kerajaan Agrel. Putu sangat pintar. Wira memang meminta mereka untuk tidak khawatir. Namun, Putu bisa menangkap beberapa poin ini dari isi surat Wira yang menyuruh mereka untuk bersembunyi agar bisa bertahan hidup. Jamal, Mary, dan lainnya pun mengangguk. Sekarang, kita hanya bisa percaya dengan Tuan Wahyudi. Di dunia ini, nggak ada orang sehebat Tuan Wahyudi. Jadi, dia pasti akan kembali dari kerajaan Agrel dengan selamat. Kita semua tenang saja, kata Putu. Setelah Putu menyelesaikan perkataannya, Mary sudah lebih tenang. Bagaimanapun, Wira memang sangat cerdik. Setiap kali, dia selalu dipermainkan Wira. Selain itu, kecerdasan Wira sudah jelas terlihat saat dia mengalahkan Raja Tanui. Seharusnya, Wira akan baik-baik saja. Kemudian, Mary bertanya lagi, jadi, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Putu menarik napas dalam-dalam, lalu berujar, tentu saja kita harus mengumpulkan kekuatan secara diam-diam dan menunggu waktunya tiba. Bukan hanya itu, kita juga harus berusaha untuk nggak menonjolkan diri supaya orang lain nggak menyadari niat kita. Semua orang mengangguk sesudah mendengar ucapan Putu. Sementara itu, di daerah perbatasan, peperangan dihentikan. Yuda juga menerima surat dari Wira. Setelah selesai membaca suratnya, Yuda meninju meja dengan kuat. Yuda murka, ini adalah kedua kalinya dia merasa sangat marah. Pertama kali adalah saat ayahnya meninggal dan kali ini karena Wira diutus ke kerajaan Agrel. Yuda merasa Wira pasti akan terancam bahaya kalau pergi ke kerajaan Agrel. Dodi, siapkan kuda. Aku mau mengadang Tuan Wahyudi di depan gerbang kota. Aku akan membawa dia menemui raja agar dia nggak perlu pergi ke kerajaan Agrel, perintah Yuda. Dodi juga tidak ragu-ragu lagi setelah mendengar kata-kata Yuda. Kemudian, Yuda juga memerintahkan para pasukan untuk mundur. Dia membawa puluhan orang bergegas ke daerah sekitar provinsi Jawali untuk menghentikan Wira. Akhirnya, Wira dan Yuda bertemu keesokan harinya. Melihat belasan orang yang mengikuti di belakang Wira, Yuda makin panik. Dia segera memacu kudanya, lalu langsung menarik Wira untuk kembali. Yuda berkata, ikut aku kembali. Aku akan membawamu bertemu raja untuk menjelaskan kepadanya. Pokoknya, kamu nggak boleh pergi ke kerajaan Agrel. Bab 692. Yuda langsung ingin membawa Wira pergi begitu bertemu dengan Wira. Hal ini membuat Wira sangat bersyukur. Wira sangat memahami karakter Yuda. Bagi Yuda, segala macam masalah pribadi tidak bisa dibandingkan dengan kepentingan negara. Jadi, dari sikap Yuda kepada Wira ini, jelas terlihat bahwa Yuda sangat peduli dengan Wira. Kalau tidak, Yuda tidak akan melanggar perintah raja dan membawa Wira pergi. Yuda, apa yang kamu lakukan? Tanya Wira sembari tersenyum. Yuda menarik napas dalam-dalam dan menjawab, kerajaan Agrel sangat berbahaya. Diandra juga menyimpan dendam kepadamu karena kamu sudah membunuh ayahnya. Dia pasti akan membunuhmu. Jadi, kamu nggak boleh pergi ke kerajaan Agrel. Suara Yuda sangat lantang saat berbicara. Namun, Wira malah mendesah dan menimpali, kalau kamu membawaku kembali, ini berarti kamu melanggar perintah raja. Apa kamu nggak takut? Nggak takut. Aku akan memohon kepada raja untuk mengutus orang lain ke kerajaan Agrel, ujar Yuda. Kelihatannya, dia memang tidak takut. Kalau cara ini berguna, mana mungkin aku memutuskan untuk pergi ke kerajaan Agrel. Sebelum berangkat,
aku sudah mendapatkan surat dari Pak Kemal. Bahkan, dia juga nggak punya solusinya. Jadi, apa kamu pikir kamu bisa menyelesaikannya? Ucap Wira. Kata-kata Wira memang terdengar tegas, tetapi ini memang kenyataan. Raut wajah Yuda menjadi muram setelah mendengar perkataan Wira. Wira menjelaskan, kamu pasti akan dihukum kalau kembali. Bukan hanya kamu, aku juga akan dihukum. Selain itu, Pak Kemal pasti akan melindungimu dan membelaku. Tapi, faksi penasihat kanan memang berharap kamu berbuat seperti ini. Wira menambahkan, jadi, kalau kita kembali, keinginan mereka pun tercapai. Mereka pasti nggak akan melepaskan kita. Bukan hanya itu, Raja sudah lama curiga padamu. Kalau nggak, dia nggak mungkin bersikap acuh tak acuh kepadamu selama bertahun-tahun. Kamu baru diizinkan keluar untuk bertugas karena Raja Tanui melakukan penyerangan. Jadi, Raja pasti nggak akan mendengar omonganmu, dia malah akan menghukummu. Kalau kamu nggak mengkhawatirkan dirimu sendiri, apa kamu nggak khawatir dengan ibu dan keluargamu? Lanjut Wira. Perkataan Wira sangat mengena di hati Yuda. Dia pun mengepalkan tangannya dengan erat. Yuda berujar, tapi aku merasa bersalah padamu karena aku yang mengundangmu untuk menjadi penasihat saat berperang dengan Raja Tanui. Setelah membunuh Raja Tanui, kami semua mendapat gelar, tapi kamu nggak mendapatkan apapun. Akhirnya, malah kamu yang harus menanggung dendam bangsa Agrel. Aku nggak rela dan nggak bersedia menerima semua ini. Yuda adalah orang yang setia kawan. Dia tahu bahwa kerajaan Agrel sangat berbahaya. Jadi, Yuda baru bergegas datang untuk mencegat Wira. Wira menyahut, nggak masalah, aku pasti akan baik-baik saja. Percaya padaku, kamu lindungi saja dirimu baik-baik. Wira tersenyum dan menepuk-nepuk bahu Yuda, lalu melanjutkan perkataannya, status kita memang berbeda. Kamu berstatus mulia karena kamu itu keturunan Dirga dan Panglima tertinggi di kerajaan Nuala. Tapi, mulai hari ini, kamu itu saudaraku. Aku nggak peduli kamu bersedia menerimanya atau enggak. Yuda mengabaikan kecurigaan pemerintah kepadanya dan mengambil risiko untuk membawa Wira kembali. Jadi, Wira pasti akan mengingat kebaikan Yuda. Karena kita itu saudara, berarti kita harus menanggung suka dan duka bersama-sama. Aku akan menemanimu pergi, ujar Yuda dengan geram. Hahaha, apa kamu nggak percaya kepadaku? Tenang saja, tunggu aku pulang, sahut Wira. Wira menggeleng dan melambaikan tangannya, lalu berkata, setelah aku pulang, kita minum-minum sampai puas. Kemudian, Wira melirik Dodi. Sebenarnya, Dodi juga tidak rela. Namun, dia percaya dengan kemampuan Wira. Dodi berucap, Kak Wira. Wira tersenyum dan menyela, Dodi, kamu nggak usah bilang apa-apa lagi. Kamu dampingi Yuda saja, kalau ada masalah, kita bicarakan lagi setelah aku pulang. Percaya padaku, aku pasti akan baik-baik saja. Danu segera maju dan menimpali, tenang saja, ada aku. Kak Wira, pasti nggak akan kenapa-kenapa. Dodi pun mengangguk, dia memang merasa lebih tenang kalau kakaknya mendampingi Wira. Sudahlah, kalian nggak usah antar aku lagi. Kalian pulang saja, ujar Wira. Sesudah itu, Wira juga tidak memberi kesempatan kepada Yuda dan Dodi untuk bicara lagi, lalu langsung meninggalkan tempat ini. Yuda mengepalkan tangannya dengan erat ketika melihat sosok Wira yang menjauh. Bab 693. Yuda bersumpah di dalam hati, Ayah, aku memang pernah berjanji kepadamu untuk menjaga kerajaan Nuala. Meskipun nggak bersedia, aku juga nggak akan melanggar perintahmu, tapi mulai hari ini, aku punya satu hal yang harus kuselesaikan. Aku nggak akan membiarkan Wira terancam bahaya lagi seperti hari ini sekalipun harus mempertaruhkan nyawaku. Setelah meninggalkan tempat ini, Wira dan rombongannya berangkat dengan menunggangi kuda. Mereka melaju dengan cepat dan perjalanan mereka di wilayah kerajaan Nuala sangat lancar dan aman. Besok kita akan sampai di daerah perbatasan. Itu baru daerah yang paling berbahaya, ujar Dewina sambil tersenyum. Wira tersenyum dan bertanya, apa Nona Dewina takut? Dewina mengedipkan mata sembari menyahut, mana mungkin aku takut kalau Tuan Wira ada di sini. Wira hanya tertawa dan tidak berkomentar. Hari sudah gelap, mereka semua mencari sebuah penginapan untuk beristirahat. Besok mereka baru sampai di daerah perbatasan, apa mereka tidak akan menemui bahaya di wilayah kerajaan Nuala? Belum tentu. Menurut Wira, dia akan memilih untuk menghabisi musuhnya di negara orang lain. Alasannya sangat sederhana. Jika Wira diutus ke kerajaan Agrel dan mati di sana, masalahnya cukup merepotkan. Kerajaan Nuala mungkin tidak peduli, tetapi membunuh seseorang membutuhkan dalih. Jadi, tempat yang paling tepat untuk membunuh Wira adalah kerajaan Nuala. Dengan demikian, tidak ada yang bisa berkomentar jika Wira mati di kerajaan Nuala. Padahal, dia dibunuh oleh bangsa Agrel. Wira tersenyum. Setelah melakukan perjalanan selama beberapa hari, seharusnya orang yang bertindak akan segera muncul. Wira duduk bersila di atas kasur, dia tidak tidur dan terus menunggu. Saat tengah malam, tiba-tiba terdengar suara kencang dari luar. Wira membuka matanya dan berucap,
akhirnya datang juga. Kala ini, Wira sama sekali tidak peduli. Dia memegang senapan sambil menanti. Mereka hanya ingin membunuh Wira. Selain itu, jika didengar dari suara langkah kaki mereka, seharusnya mereka sudah tahu posisi Wira. Bahkan, orang-orang tahu bahwa membunuh Wira terlebih dahulu adalah langkah yang paling tepat. Saat ini, Wira mendengar suara langkah kaki yang ringan dari luar. Beberapa orang sudah membuka pintu dengan pelan dan berjalan masuk. Hanya saja, Wira tertawa begitu mereka masuk. Kemudian, Wira menyalakan lilin dan melihat beberapa orang yang bertopeng itu. Mereka terkejut dengan tindakan Wira. Salah satu dari mereka berucap, "Kamu." Wira tersenyum dan menyela, "Akhirnya kalian datang juga." Begitu perkataan ini dilontarkan, beberapa orang bertopeng itu saling bertatapan. Pemimpin mereka mendengus dan berujar, "Kamu Wira, kan? Dengar-dengar, kamu sangat kaya. Hari ini, kami mau membunuhmu dan merampok uangmu." Alasan ini benar-benar buruk. Wira tersenyum dan menimpali, "Aku diutus ke kerajaan Agrel, untuk apa aku membawa begitu banyak uang? Bagaimana kalau kalian memberiku alamat? Nanti, aku akan mengirim puluhan juta gabak untuk kalian setelah kembali dari kerajaan Agrel." Pemimpin orang-orang bertopeng itu merasa dipermalukan sesudah mendengar ucapan Wira. Sebaiknya, dia tidak bertele-tele lagi. Pemimpin itu berucap, apapun yang kamu katakan, hari ini kamu harus mati." Kemudian, dia mengayunkan pedangnya. Bab 694. Wira tentu tidak bisa melawan beberapa orang ini. Jika hanya satu orang, Wira mungkin bisa mencobanya. Namun, Wira sama sekali tidak takut. Dia mengangkat senapannya, lalu menembak pemimpin itu. Pemimpin tersebut langsung mati karena gerakannya sangat cepat. Orang-orang bertopeng yang lain merasa kaget dan berseru, ternyata kamu punya senapan." Meskipun memiliki kemampuan bertarung yang hebat, mereka juga tidak mungkin bisa menang melawan senapan. Wira tersenyum dan menyahut, "Mana mungkin aku berani duduk di sini kalau nggak punya senjata. Apa aku menunggu kalian membunuhku? Katakan, siapa anggota kerajaan Agrel yang mengutus kalian datang?" Beberapa orang itu langsung tercengang setelah mendengar perkataan Wira. Salah satu dari mereka berujar, bagaimana kamu bisa tahu kami berasal dari kerajaan Agrel?" Mereka benar-benar kaget. Ini nggak sulit ditebak. Kalau aku orang kerajaan Agrel, aku pasti akan melakukan hal yang sama. Hanya saja, dari ketiga pangeran kerajaan Agrel, siapa yang mengutus kalian untuk membunuhku? Tanya Wira. Kemudian, dia menodongkan senapan ke arah mereka. Wira melanjutkan, "Kalau nggak mau bilang, kalian akan mati." Dia tidak bercanda. Sementara itu, raut wajah beberapa orang bertopeng sangat masam, tetapi mereka tidak menjawab pertanyaan Wira. "Hais, kalian nggak percaya?" Tanya Wira. Dia tidak berbasa-basi lagi dan langsung menembak seseorang. Orang tersebut pun mati, lalu Wira melihat yang lain dan berkata, "Katakan, siapa yang menyuruh kalian datang? Kalau nggak mau bilang, kalian akan mati. Tapi, kalau kalian bilang, aku nggak akan membunuh kalian." Wira tetap tersenyum sehingga membuat orang-orang bertopeng itu terperangah. Salah satu orang bertopeng menyahut, "Oke, kami anggotanya pasukan bayangan, kami menerima perintah untuk membunuhmu." Wira mengernyit setelah mendengar ucapan orang bertopeng. Wira mengira orang yang mengutus mereka adalah Raja Ararya atau Raja Byakta, tetapi dia tidak menyangka ternyata orang tersebut adalah Raja Kresna. Kenapa Raja Kresna ingin membunuhnya? Jangan-jangan, Raja Kresna juga berambisi untuk menyerang Ibu Suri. Wira mengernyit dan menarik napas dalam-dalam, tetapi dia harus berwaspada terhadap masalah ini. Orang bertopeng itu berucap, "Tuan, aku sudah memberitahumu apa kamu akan melepaskan kami." Dia sangat gugup. Bagaimanapun, Wira memegang senapan yang bisa langsung menghabisi nyawa mereka. Wira tersenyum dan menyahut, "Kalian mau pergi? Coba saja kalau kalian sanggup." Orang-orang bertopeng tertegun mendengar jawaban Wira, lalu salah satu dari mereka menimpali, "Tuan, kamu sudah berjanji untuk melepaskan kami." Ekspresi orang ini berubah drastis. Wira mengernyit dan berkata, "Aku cuma bilang aku nggak akan membunuh kalian." Orang bertopeng berujar, "Apa maksudmu?" Mereka tidak memahami niat Wira. Dia tidak membunuh mereka, tetapi tidak ingin melepaskan mereka. Benar-benar membingungkan. Wira menjawab, "Tentu saja artinya aku nggak akan membunuh kalian. Tapi, aku nggak bisa menghalangi orang lain." Setelah Wira selesai bicara, terdengar suara langkah kaki dari luar. Danu dan Mandra bergegas datang dengan membawa para bawahan. Mereka mendengar suara tembakan senapan Wira, lalu langsung datang ke kamar Wira. "Kamu dasar brengsek. Ternyata, kamu menjebak kami. Cepat, serang mereka!" teriak anggota pasukan bayangan. Mereka langsung bertarung dengan Danu dan lainnya. Namun anggota pasukan bayangan ini bukan lawan Danu dan lainnya. Dalam waktu singkat, semua anggota pasukan bayangan berhasil dihabisi. "Coba periksa, mana tahu mereka membawa sesuatu yang menunjukkan identitas mereka," perintah Wira.
Sesudah itu, Danu dan lainnya mulai mencari, lalu mereka menemukan lencana dengan ukiran elang yang gagah. Danu berujar, "Kak Wira, ini." Bab 695. Wira mengambil lencana itu, lalu mengangguk dan menyimpannya. Dia tersenyum dan berkata, "Nanti kita tanyakan saja pada orang yang tahu tentang hal ini. Sekarang, kalian cepat tidur. Besok kita harus melanjutkan perjalanan lagi." Danu dan lainnya mengeluarkan anggota pasukan bayangan, lalu menggali lubang untuk mengubur jasad mereka. Keesokan paginya, rombongan Wira pun berangkat. Saat siang, mereka sudah sampai di daerah perbatasan. Wira berucap, "Bagian depan itu perbatasan." Wira menarik napas dalam-dalam. Begitu menginjak daerah tersebut, mereka sudah memasuki wilayah kerajaan Agrel. Sebenarnya, Wira merasa sangat asing dengan kerajaan Agrel, namun, dia tetap yakin bisa kembali dengan selamat. "Ayo cepat, kita baru benar-benar aman setelah memasuki wilayah kerajaan Agrel," kata Wira Mandra dan Dewina yang mendengar ucapan Wira kebingungan. Namun, Danu tahu alasannya. Hal ini karena Rendra sedang menunggu di daerah perbatasan. "Tuan Wira, kenapa?" tanya Dewina. Wira tidak berbicara, dia hanya melihat tanah yang sedikit bergetar dan menunjuk ke depan. Wira berujar, "Karena dia." Dewina melihat ke kejauhan, di sana ada sekelompok pasukan berkuda yang datang. Sepertinya, ada sekitar ribuan orang. Dewina berseru, "Itu, Jenderal Rendra." Dewina tersenyum setelah memahami maksud perkataan Wira. Dia melanjutkan, "Kelihatannya, Jenderal Rendra sangat baik kepada Tuan Wira. Dia mengawal kita masuk ke kerajaan Agrel." Wira mengangguk begitu mendengar ucapan Dewina, lalu menyahut, "Ini namanya saling memahami." Tak lama kemudian, Rendra yang membawa anak buahnya datang menghampiri Wira. Rendra berkata, "Tuan Wira, akhirnya kamu sampai." Rendra yang memimpin di depan dan Solomon mengikuti di belakang. Solomon juga menyapa Wira dengan hormat setelah bertemu dengannya. Wira mengeluarkan lencana milik pembunuh yang datang semalam dan menunjukkannya kepada Rendra. Wira bertanya, "Jenderal Rendra, apa kamu tahu ini barang apa?" Rendra tertegun saat melihat lencana ini, lalu dia mengeluarkan lencana miliknya. Hanya saja, lencana milik Rendra agak berbeda karena ada ukiran motif dan berwarna emas. Rendra pun bertanya balik dengan ekspresi kebingungan, "Ini lencana pasukan bayangan. Kenapa bisa ada di tanganmu?" "Semalam, mereka mau membunuhku," jawab Wira tanpa ragu. Rendra tercengang setelah mendengar jawaban Wira, lalu menimpali, Raja Kresna mau membunuhmu. Nggak mungkin." Dia terkejut karena tidak mengerti apa yang sebenarnya terjadi. "Aku juga nggak tahu, makanya aku tanya kamu ada apa ini?" ujar Wira sembari tersenyum. Rendra melirik Solomon dan berucap, "Solomon, apa pendapatmu tentang hal ini?" Solomon juga kebingungan, tetapi dia menyahut, "Mungkin ada yang menyampaikan perintah rahasia palsu." Rendra mengangguk dan menimpali, "Seharusnya ada orang yang memanipulasi hal ini. Mereka memanfaatkan pasukan bayangan untuk membunuhmu." Wira juga menebak seperti ini, tetapi dia bertanya, "Kenapa kamu bisa berpikiran begitu?" Rendra tersenyum dan menjawab, "Gampang sekali, ini karena aku nggak menerima kabar untuk membunuhmu." Perkataan Rendra sudah membuktikan bahwa ini bukan perbuatan Raja Kresna. Jika Raja Kresna yang memberikan perintah ini, ribuan pasukan Rendra pasti akan menghabisi rombongan Wira yang hanya berjumlah belasan orang. Meskipun Wira membawa senapan, ini juga bukan masalah besar. Wira tersenyum dan berujar, "Ayo, kita berangkat. Masuk ke kerajaan Agrel pasti lebih aman kalau ada kamu." Rendra yang berdiri di samping tertawa terbahak-bahak, lalu menanggapi perkataan Wira, "Tapi, lebih baik kamu hati-hati. Siapa tahu aku menerima perintah rahasia untuk membunuhmu. Nanti, kamu jangan salahkan aku kalau aku bertindak kejam." 96. Rendra bercanda dengan Wira. Sementara itu, Wira yang mendengar ucapan Rendra langsung tertawa. Wira menyahut, "Hahaha, tenang saja, kamu nggak akan mendapatkan perintah rahasia ini." Wira sangat yakin dan Rendra pun tertawa, perjalanan ini sangat aman karena dikawal oleh ribuan prajurit. Rendra berpesan, "Ibu kota kerajaan ada di depan sana, kamu harus lebih berhati-hati. Aku rasa Raja Ararya akan melancarkan triknya. Bagaimanapun, dia nggak akan membiarkan kamu masuk ke kota dengan tenang." Wira tentu tahu mengenai hal ini. Raja Ararya dan Byakta adalah orang yang ambisius. Jika Raja Tanui tidak mati, mereka berdua pasti akan menyembunyikan diri. Setidaknya, mereka tidak akan bertindak sekarang. Namun, sekarang Raja Tanui sudah meninggal sehingga sandaran Ibu Suri menghilang. Tentu saja, ambisi Raja Ararya dan Byakta pun muncul. Wira tahu jelas tentang hal ini. Jadi, dia juga tahu Raja Ararya sedang menunggu untuk melancarkan triknya. "Aku tahu, nanti kita bertindak sesuai situasinya saja," ujar Wira. Kemudian, mereka sampai di dekat ibu kota. Pasukan Rendra tentu tidak akan memasuki kota, mereka akan ditempatkan di markas militer di luar kota.
Aku nggak akan ikut kamu melanjutkan perjalanan lagi. Aku nggak bisa masuk ke istana kalau nggak ada dekret kerajaan, kata Rendra. Setelah itu, dia pergi. Rombongan Wira sampai di depan gerbang kota dalam waktu singkat. Wira melihat pasukan berkuda yang sedang menunggunya di kejauhan. Dewina berbisik, dia itu kepala eksekutor dari pasukan ibu kota kerajaan Agrel, namanya Biantara Handaru. Orang ini sangat berbahaya, kita harus hati-hati. Oh, kamu kenal sama dia? Tanya Wira yang terkejut. Dewina menjelaskan, tentu saja aku kenal. Dia itu bawahan Raja Ararya yang sangat hebat, bisa dibilang dia tangan kanannya Raja Ararya. Hampir semua orang mengenalnya. Dewina sama sekali tidak berniat untuk menutupinya. Dia juga terlihat agak takut. Rombongan Wira yang berada di luar gerbang kota dicegat. Pria parubaya yang memakai seragam pejabat bertanya dengan ramah, kalian siapa? Dewina langsung berbisik kepada Wira, dia ini Biantara. Wira yang diingatkan Dewina memandang Biantara dan berucap, tim utusan kerajaan Nuala. Pria parubaya yang bernama Biantara segera menghampiri Wira dan berujar, ternyata ini tim utusan kerajaan Nuala. Astaga, kalian gak memakai seragam pejabat. Aku pikir kalian itu bandit, maaf. Biantara memang tampak tersenyum. Sikapnya juga terlihat tulus, bahkan sedikit rendah hati. Namun, sebenarnya dia menyembunyikan niat membunuhnya di depan Wira. Gerak-geriknya ini seperti seorang penjilat. Jika baru pertama kali bertemu, semua orang pasti mengira Biantara adalah orang yang mudah didekati. Namun, Biantara tidak bisa menyembunyikan triknya dari Wira. Wira tersenyum dan bertanya balik, kamu siapa? Aku ini kepala eksekutor dari pasukan kerajaan Agrel, namaku Biantara. Tuan Wahyudi sangat terkenal, jadi kamu nggak perlu memanggilku Tuan Biantara. Panggil saja aku Biantara, biar lebih akrab, ucap Biantara seraya tersenyum. Sementara itu, Wira tertawa. Bab 697. Ternyata kamu adalah Tuan Biantara, kepala eksekutor pasukan kerajaan Agrel. Astaga, kamu sangat pandai berbicara dan rendah hati. Aku kira kamu adalah Kasim Istana. Maaf, ucap Wira meminta maaf sembari menangkupkan kedua tangannya pada Biantara. Mendengar ini, senyuman di wajah Biantara seketika sima. Dia menatap Wira dengan niat membunuh yang dahsyat. Akan tetapi, dia tidak bertindak dan hanya tersenyum sambil berkata, Tuan Wahyudi sudah terlalu sopan. Nasibku nggak begitu baik untuk menjadi Kasim Istana. Setelah mengatakan ini, Biantara menatap Dewina yang berdiri di belakang Wira, lalu melanjutkan, kamu pasti Nona Dewina, kan? Tim penjemputmu ada di sebelah sana. Mari saya antar Nona Dewina. Wira bisa melihat dengan jelas bahwa Biantara menunjukkan rasa hormat saat berhadapan dengan Dewina. Sebenarnya apa identitas Dewina? Dia sama sekali bukan pelayan rendahan seperti yang dikatakan. Melihat kepala eksekutor yang begitu hormat padanya, Wira berpikir bahwa Dewina pasti orang istana. Jangan-jangan, Dewina memiliki hubungan kekerabatan dengan Ibu Suri. Terima kasih, Tuan Biantara. Dia menatap Wira sekilas, lalu berkata sambil tersenyum, Tuan Wira, aku jalan duluan, ya. Ketika berbicara, sebuah kereta kuda tiba. Terlihat Dayang dan pelayan senior dari istana yang datang. Wira melihat Dewina naik ke kereta kuda dan pergi dengan tatapan penasaran. Sementara itu, Biantara tersenyum seraya berujar, Tuan Wahyudi, aku sudah lama mengagumimu. Aku nggak menyangka hari ini kamu datang sebagai utusan. Sepertinya, kerajaan Agrel juga tahu bahwa kedatanganmu bisa mendamaikan negara kami. Perkataan ini kedengarannya seperti pujian, tetapi sebenarnya sedang mencibir Wira karena telah dibuang oleh kerajaan Nuala. Orang yang sangat naif pasti akan mengira bahwa dirinya sedang dipuji. Akan tetapi, Wira tentu paham dengan maksud ucapan ini. Wira tersenyum dan menimpali, Tuan Biantara ternyata cukup cerdas. Sepertinya kerajaan Agrel juga tahu kalau aku nggak datang, perang akan terus berlanjut dan mungkin akan ada raja yang turun tahta lagi. Wira tersenyum dengan ramah. Hal ini membuat Biantara sontak mengernyit dan merasa terkejut. Ternyata pembunuh Raja Tanui benar-benar licik. Ucapan Wira bagaikan pisau yang tajam. Biantara berujar, Tuan Wahyudi memang luar biasa. Aku akhirnya benar-benar bertemu denganmu. Tapi, ini adalah kerajaan Agrel, ucapan Tuan yang begitu sarkastis takutnya akan menimbulkan banyak masalah. Sebaiknya Tuan berhati-hati. Kedua negara memang sepakat untuk nggak membunuh utusan, tapi bangsa Agrel sangat barbar. Kami nggak bisa melindungi kalau ada yang mencoba menyerang Tuan. Satu hal lagi, selama di kerajaan Agrel, Tuan Wahyudi tolong jangan sering keluar. Ada beberapa gang yang sangat berbahaya. Aku dengar ada orang yang melewati gang tersebut, lalu menghilang. Sejak saat itu, kabarnya nggak pernah terdengar lagi, lanjut Biantara sambil tersenyum. Kedengarannya Biantara seperti sedang mengkhawatirkan Wira, tetapi Wira tahu dengan jelas bahwa ini ada peringatan untuk dirinya. Tenang saja, Tuan Biantara. Aku nggak mudah mati. Nggak akan terjadi apa-apa. Kalau ada yang berani mencari masalah denganku, aku akan membantu kerajaan Agrel untuk melenyapkannya.
Nggak perlu berterima kasih, lagi pula kedua negara kita memiliki hubungan baik. Aku nggak akan mempermasalahkan hal sekecil ini, sahut Wira sambil menangkupkan kedua tangan dan tersenyum. Biantara tersenyum tipis sembari menimpali, Tuan Wahyudi, kita sudah cukup lama mengobrol. Aku hampir melupakan urusan lain. Ibu Suri sedang menunggu di istana. Ayo, pergi. Setelah berbicara, Biantara berbalik pergi bersama pasukan kerajaan Agrel. Pasukan penjaga berjalan di sisi Wira dan rombongannya menuju istana. Saat ini, sesuatu tiba-tiba terlintas di benak Wira. Dia bertanya dengan penasaran, Tuan Biantara, aku ingin menanyakan sesuatu. Apa identitas Nona Dewina di kerajaan Agrel? Apa dia akan menikah dengan raja? Bab 698. Mendengar ini, Biantara tersenyum sembari menjawab dengan santai, ini bukan rahasia lagi. Nona Dewina adalah putri selir Raja Kresna. Ketika mengintai di kerajaan Nuala, dia mengganti namanya, statusnya juga cukup tinggi. Kenapa Tuan Wahyudi begitu penasaran dengan identitasnya? Jangan-jangan Tuan terpikat dengan kecantikan Nona Dewina, iya. Wira hanya tersenyum dan mengelak, enggak, aku hanya penasaran saja. Putri Raja Kresna ternyata pergi ke kerajaan Nuala sebagai mata-mata. Raja Kresna benar-benar licik juga. Namun, hal ini tidak mengherankan. Lagi pula, anak-anak dari keluarga besar tidak punya kendali atas diri mereka sendiri. Setelah membahas masalah ini, Biantara membawa mereka ke halaman, lalu berkata, ini adalah asrama para utusan. Tuan Wahyudi bisa membiarkan rombongan untuk istirahat dulu. Ibu Suri hanya ingin bertemu denganmu seorang. Ini memang peraturannya. Tanpa berpikir panjang, Wira meminta Danu dan lainnya untuk menunggu di asrama, lalu pergi menghadap Ibu Suri bersama Biantara. Saat ini, salah satu bawahan Biantara tiba-tiba membisikkan sesuatu. Lantaran jaraknya terlalu jauh, Wira tidak bisa mendengar dengan jelas. Namun, terlihat Biantara yang tertegun usai mendengar ucapan tersebut. Dia diam-diam mengangguk tanpa memedulikannya. Di depan adalah istana. Terlihat tembok yang berdiri dengan kokoh, mirip dengan yang Wira lihat di serial TV di kehidupan sebelumnya. Tuan Wahyudi, kami telah mendengar banyak tentangmu. Aku ingin tahu apa Tuan memiliki niat untuk meninggalkan kerajaan Agrel kali ini. Tanya Biantara dengan asal. Namun, Wira mendengarnya dengan serius dan mengerti apa yang sebenarnya ingin dikatakan oleh Biantara. Aku tentu saja akan pergi setelah urusannya selesai. Kalau enggak, apa Tuan Biantara ingin menghidupiku selamanya? Timpal Wira sambil tersenyum. Haha, Tuan Wahyudi adalah orang yang terpelajar. Bagaimana mungkin memerlukanku untuk menghidupi Tuan? Aku hanya bertanya karena penasaran saja. Biantara tertawa sejenak, lalu melanjutkan, tapi, kalau punya pemikiran apapun, Tuan Wahyudi bisa mengatakannya. Aku adalah orang yang ramah dan suka membantu. Wira hanya membalasnya dengan menangkupkan kedua tangan. Kelihatannya, Raja Ararya ingin menarik Wira ke pihaknya melalui Biantara. Wira sangat malas untuk membahas hal ini sehingga dia bergegas memasuki istana. Tuan Wahyudi, apa menurutmu istana kerajaan Agrel megah? Bagaimana kalau dibandingkan dengan istana kerajaan Nuala? Tanya Biantara sambil tersenyum. Aku sendiri belum pernah pergi ke istana kerajaan Nuala. Kamu sudah bertanya pada orang yang salah, timpal Wira. Biantara agak terkejut saat mendengar pernyataan Wira. Dia berkata, ternyata Tuan Wahyudi belum pernah pergi ke istana kerajaan Nuala. Tapi, aku dengar bahwa istana kerajaan Nuala sangat megah. Bahkan, istana ini dibangun dengan meniru kerajaan Nuala, hanya saja istana kami lebih besar dan megah. Ketika membicarakan ini, Biantara tersenyum tipis dan terlihat rasa bangga yang terpancar dari tatapannya. Pembangunan istana bergantung pada astrologi untuk menentukan luas bangunannya. Hal ini nggak bisa dibangun secara sembarangan. Istana bisa saja terlihat besar, tapi bisa berpengaruh terhadap nasib negara. Peruntungan bisa saja bertolak belakang dengan yang diharapkan, ujar Wira tanpa merasa segan. Haha, apa Tuan Wahyudi tahu Dirga? Tanya Biantara yang tiba-tiba mengalihkan topik pembicaraan. Tentu saja, kenapa? Apa Tuan Biantara juga mengagumi Panglima Dirga? Timpal Wira sambil tersenyum. Begitu mendengar ini, Biantara sengaja menghela napas, lalu berkata, ketika Dirga masih hidup, kerajaan Agrel sama sekali nggak berani menyerangnya. Sayang sekali Dirga sudah tiada. Raja kalian adalah orang yang cerdas, sayangnya dia nggak berpikir panjang. Dirga memang sudah mati, tapi masih ada Yuda. Meski masih muda, dia sangat ahli dalam teknik perang. Dia mewarisi keahlian Dirga untuk melindungi perbatasan. Terlebih lagi, Raja Tanui juga sudah mati dan Giandra yang mewarisi tahtanya. Kini, giliran mereka berdua yang akan bertarung. Wira tersenyum sejenak, lalu berucap, kamu juga tahu masalah perang yang terjadi di perbatasan. Prajurit Yuda sudah berkurang 50.000 orang, tapi dia masih seri dengan Giandra. Wira tidak melanjutkan perkataannya, tetapi Biantara sudah mengerti. Wira sedang memberitahu dirinya bahwa Giandra tidak sebaik Yuda. Bab 699. Haha,
Semoga dia bisa hidup lebih lama, ucap Biantara sembari tersenyum acuh tak acuh. Kemudian, dia melanjutkan, baiklah, di depan sana adalah istana. Aku nggak akan masuk. Nantinya, akan ada orang yang mengantar Tuan Wahyudi masuk. Begitu tiba di luar aula besar istana, Biantara pun berhenti. Seorang Kasim tampak mendekat dengan penuh hormat dan membawa Wira ke dalam. Setelah memasuki aula besar istana, Wira melihat para menteri kerajaan Agrel yang berdiri di kedua sisi. Meskipun ini adalah kerajaan Agrel, bangunan yang megah dan berkesan ini tak kalah dengan kerajaan Nuala. Wira pun melihat sekeliling. Pada saat yang sama, dia juga melihat 4 orang duduk di kedua sisi bagian depan. Salah satu di antara mereka adalah Gyandra, sementara 3 orang lainnya adalah ketiga raja di kerajaan Agrel. Mereka sama-sama memejamkan mata dan mengabaikan Wira. Akan tetapi, Wira juga tidak memedulitkan mereka. Dia mengalihkan pandangannya ke arah 9 anak tangga yang berada di depan. Di sana ada sebuah tahta naga yang diduduki oleh seorang anak kecil. Di belakang tahta tersebut, terdapat tirai yang menggantung. Dalam bayangan samar, tampak seorang wanita duduk di sana. Wira berjalan mendekat dengan tenang, lalu menangkupkan tangannya dan berkata, hamba adalah duta dari kerajaan Nuala, Wira Darmadi. Hamba memberi hormat kepada Kaisar dan Ibu Suri kerajaan Agrel. Begitu kata-kata ini dilontarkan, wanita di balik tirai berbicara dengan suara yang lembut dan merdu, Wira, kamu sudah menempuh perjalanan jauh. Mengenai urusan diplomatik, akan ada orang yang membahasnya denganmu. Dengan perdamaian antara kedua negara, kita bisa mencegah bencana dan pertumpahan darah. Ini adalah hal yang baik. Suara Ibu Suri kerajaan Agrel, Senia, terdengar tenang. Wira segera menangkupkan tangan sambil berkata, Ibu Suri sungguh bijaksana. Dia tidak berbicara lagi setelah mengucapkan kata-kata itu. Sebaliknya, Senia berkata, para menteri yang terhormat, apakah ada hal penting yang perlu dilaporkan? Kalau nggak ada, mari kita mengakhiri pertemuan ini. Saat itu, Glandra langsung melangkah maju dan berlutut di lantai sembari berkata, Yang Mulia Ibu Suri, Wira adalah penjahat yang membunuh ayah hamba. Hamba memohon izin untuk membunuhnya sebagai penghormatan agar ayah hamba bisa beristirahat dengan tenang. Setelah mendengar ucapan itu, Wira sontak mengernyit. Saat ini, banyak pejabat kerajaan Agrel yang mengangguk setuju di belakang. Benar, bunuh orang ini untuk membalas dendam Raja Tanui. Orang ini hanyalah sebuah pion yang nggak berarti. Membunuhnya nggak akan menimbulkan masalah. Dia adalah hadiah dari kerajaan Nuala. Kita bisa membunuhnya sesuka hati. Orang-orang mulai berkomentar, tetapi Wira tidak memedulikan mereka. Pada saat itu, Senia ikut berbicara, dalam perundingan antara negara, seorang duta nggak boleh dibunuh. Raja Tanui, apakah kamu nggak tahu tentang ini? Glandra sontak mendengus dingin, lalu menjawab, Yang Mulia, alasan kerajaan Nuala mengutus orang ini adalah untuk membiarkan kita melampiaskan amarah. Hamba yang mengusulkan hal ini. Seperti yang telah diucapkan oleh para menteri, dia hanyalah sebuah pion yang tidak memiliki nilai. Apalagi, kita bisa berbohong dan mengatakan bahwa Wira telah menghina kerajaan Agrel sehingga dihabisi oleh prajurit kita. Bukankah bisa seperti itu? Perkataan Gyandra membuat Wira tersenyum. Dia membatin bahwa orang ini cukup pandai berakting. Jika benar-benar ingin membunuhnya, kerajaan Agrel pasti sudah melakukannya sejak lama. Untuk apa mereka menunggu sampai sekarang? Tampaknya, Senia sudah tidak sabar untuk menyingkirkan para pembangkang. Bab 700. Perkataan Gyandra membuat semua orang mengangguk setuju secara serempak. Akan tetapi, Senia malah bertanya, Wira, bagaimana pendapatmu tentang keinginan Gyandra untuk membalas dendam ayahnya? Wira menjawab sambil tersenyum, Yang Mulia, ini pasti hanya rumor yang disebarkan orang lain. Hamba sama sekali tidak membunuh Raja Tanui. Tolong jangan asal menuduh hamba atas hal ini. Lantaran mereka ingin bersandiwara, Wira juga tidak keberatan untuk menemani mereka. Gyandra pun berkata dengan emosi, kurang ajar. Kamu yang membuat misil itu dan menyuruh orang untuk menembak ayahku. Bisa-bisanya kamu nggak berani mengakuinya. Wira, kamu benar-benar seorang pengecut. Apa kamu nggak berani mengakui tindakanmu sendiri? Mendengar perkataannya, Wira buru-buru melambaikan tangan, lalu berkata, Hais, Raja Tanui, tolong jangan memfitnahku. Misil itu memang dibuat olehku, tapi aku nggak pernah memerintahkan pembunuhan ayahmu. Wira melanjutkan, lagi pula, dalam pertempuran antara dua pasukan dengan jarak yang begitu jauh, aku bahkan belum pernah melihat ayahmu. Jadi, bagaimana mungkin aku akan menyuruh orang untuk membunuhnya? Kemungkinan besar, itu adalah kesalahan. Jangan khawatir, aku akan menyelidiki tentang siapa yang membunuh ayahmu dengan cermat setelah kembali. Bagaimana? Wira tidak akan mengakuinya. Dia bukan penakut, tetapi hanya mengikuti perkataan Gyandra saja. Dasar licik. Apa kamu kira kamu bisa lolos begitu saja? Ucap Gyandra sembari langsung menghunuskan pedang panjangnya. Raut wajahnya, memancarkan niat membunuh yang kuat. Senia sontak menyela, Raja Tanui,
Lancang sekali kamu. Ini adalah aula besar istana. Wira adalah seorang duta. Apakah kamu ingin membunuhnya, untuk menciptakan kerusuhan di sini? Sikap Senia tiba-tiba berubah menjadi tegas dan nada bicaranya terdengar menghardik. Raut wajah Giandra tampak sangat suram. Dia memandang ke arah ketiga raja, lalu menangkupkan tangan dan bertanya, "Raja-raja sekalian, kalian semua adalah saudara ayahku. Saat ini, orang yang membunuh ayahku ada di aula besar ini. Apakah kalian gak ingin membalas dendam untuk ayahku?" Begitu kata-kata ini dilontarkan, ketiga raja itu tak kuasa membuka mata mereka secara serempak. Salah satu dari mereka yang bersosok gemuk tampak bangkit dari tempat duduknya, lalu menjawab sambil tersenyum, "Giandra, kita nggak perlu membicarakan masalah ini di depan umum. Bagaimanapun, orang ini adalah duta. Ibu Suri juga sangat menyukainya. Bukannya tindakanmu ini sama saja dengan melanggar perintah?" Giandra segera menjawab dengan kesal, "Raja Byakta, aku nggak bisa memikirkan hal itu sekarang. Aku hanya ingin membalas dendam untuk ayahku." Kemudian, raja lainnya ikut menimpali, "Giandra, mari kita membicarakan masalah ini nanti. Kita nggak mungkin membiarkan Wira mati begitu saja pada hari pertamanya di kerajaan kita." "Raja Ararya, kenapa kamu juga berbicara seperti ini? Dia adalah bajingan yang sudah membunuh ayahku," tanya Giandra. Raja yang berbicara barusan adalah Raja Ararya. Saat Wira memperhatikannya dengan cermat, dia tampak serius dan tidak menunjukkan ekspresi di wajahnya, tetapi malah memancarkan aura yang sangat berwibawa. Raja Ararya melirik Wira sejenak, lalu memandang Senia sembari berkata, "Yang mulia Ibu Suri yang berhak menentukan hidup atau matinya orang ini. Tapi, karena dia adalah duta negara lain, meskipun kamu ingin membalas dendam, sekarang bukanlah waktu yang tepat." Usai berkata demikian, Raja Ararya tidak berbicara lagi. Sementara itu, Raja Byakta hanya tersenyum dan duduk kembali. Wira memandang Raja Kresna yang masih diam dan tidak berbicara. Ekspresi pria itu sangat tenang, seolah-olah apa yang terjadi di sana tidak berhubungan dengannya. Melihat Raja Kresna yang hanya diam, Giandra pun tak kuasa bertanya, "Raja Kresna, kamu bahkan mengorbankan seorang mata-mata demi membuat Wira kemari. Apa kamu nggak ingin membalas dendam untuk ayahku?" Pada akhirnya, Raja Kresna pun mendengus dingin. Namun, dia malah mengabaikan Giandra, lalu menatap ke arah Senia seraya berkata, "Hamba akan meminta penjelasan dari Ibu Suri tentang ini. Rendra telah menjalankan misi rahasia selama bertahun-tahun dan sekarang dia malah terungkap karena perintah Ibu Suri. Hamba juga membutuhkan kompensasi atas masalah ini." Wira memperhatikan situasi ini dengan terkejut. Ketiga raja yang ada di sini benar-benar cerdik. Sementara itu, Giandra sepertinya juga orang yang licik. Wira pun menghela nafas. Orang-orang di hadapannya sepertinya tidak akan mudah dihadapi. Apabila kerajaan Nuala yang memiliki musuh seperti ini masih mengalami masalah internal dan tak kunjung sehati, kemungkinan besar mereka akan jatuh dalam bahaya. Cepat atau lambat, kerajaan Nuala akan ditaklukkan. Saat ini, Senia tiba-tiba berseru, "Berhenti." Bab 701. Tepat pada saat ini, Senia tiba-tiba mendengus dingin, lalu memarahi, "Ini adalah aula besar Giandra, aku memahami niatmu untuk membalas dendam ayahmu, tapi ini bukan tempat untuk meluapkan emosi. Jangan membahas masalah ini lagi. Bubarlah." Usai kata-kata itu dilontarkan, Wira melihat sosok di balik tirai bangkit dan pergi. Sementara itu, beberapa pengasuh juga membawa pergi sang kaisar cilik. Wira berkedip, lalu menangkupkan tangan seraya berkata, "Selamat jalan, Yang Mulia Kaisar dan Ibu Suri." Ketika Wira hendak pergi, seorang dayang mendekatinya dengan tergesa-gesa. Kemudian, wanita itu berkata, "Tuan Wira, Ibu Suri ingin bertemu dengan Anda." Wira tertegun sejenak. Bukannya Senia terburu-buru untuk bertemu dengannya. Bisa-bisanya dia memanggilnya di hadapan begitu banyak orang. Akan tetapi, karena itu yang diinginkan oleh Senia, Wira tentu harus menurut. "Mohon pimpin jalannya," ucap Wira. Setelah itu, si dayang membungkuk dan membimbing Wira ke arah dalam. Segera, mereka pun tiba di ruang kerja yang ada di kedalaman istana. Begitu berjalan masuk, Wira mendapati kaisar cilik yang sedang bermain di sana. Kini, ketika kaisar cilik itu melihat Wira, dia pun bertanya sambil tersenyum, "Apakah kamu adalah Tuan Wahyudi?" Wira agak terkejut, tetapi dia tetap menjawab sembari menangkupkan tangan, "Iya, hamba adalah Tuan Wahyudi. Aku sangat menyukai puisimu, terutama yang berjudul Mengenang Dirga dan Pantang Menyerah." "Tuan Wahyudi, bisakah kamu mengajariku cara menulis puisi?" tanya sang kaisar cilik sambil tersenyum. Penampilannya cukup polos dan lucu. Pada saat itu, Senia yang mengenakan jubah merah dan mahkota emas di kepalanya tampak mendekat. Kemudian, dia mencubit pipi kaisar cilik dengan ekspresi penuh kasih sayang di wajahnya seraya berkata, "Otto, pergilah bermain. Ibu ingin membahas urusan penting dengan Tuan Wahyudi." "Baiklah, Ibu," jawab Otto. Setelah itu,
beberapa pengasuh membawa Otto keluar dari ruang kerja. Saat ini, Wira pun memandang ke arah Senia, sang ibu suri kerajaan Agrel. Dia masih begitu muda, tetapi sudah memerintah seluruh wilayah kerajaan Agrel. Wanita ini sungguh luar biasa. Selain kecantikannya yang menakjubkan, Wira juga mendapati sedikit karisma dan ambisi dalam matanya. Kini, Wira benar-benar memahami makna peribahasa dari seorang wanita sejati tidak akan kalah dari pria. Dia berhenti memandang Senia, lalu menyapa seraya menangkupkan tangan, Yang Mulia. Senia yang duduk di sana tampak mengangkat tangannya dengan lembut seraya berkata, Wita, nggak perlu bersikap sangat sopan. Silakan duduk. Wira pun duduk tanpa ragu di samping. Setelah itu, dia bertanya sambil tersenyum, Yang Mulia, ada apa mencari hamba? Silakan langsung katakan saja. Senia tidak terburu-buru. Sebaliknya, dia malah berkata, Wira, aku tahu kamu adalah seseorang yang mementingkan harga diri. Mungkin trikku agak lugas dan melukai harga dirimu, tapi aku benar-benar tulus. Apa kamu bisa menerima hal itu? Wira sontak mengangguk karena tidak pernah menyangkal hal tersebut, lalu dia menjawab, hamba sangat mengagumi trik Yang Mulia. Hanya saja, hamba tidak akan pernah membelot ke kerajaan Agrel. Yang Mulia, sebaiknya Anda mengurungkan niat ini. Ketika mendengar itu, Senia tidak marah dan hanya berkata dengan tenang, aku tahu bahwa kamu mungkin merasa nggak puas, tapi kamu seharusnya tahu bahwa hidup dan matimu benar-benar berada di tanganku sekarang. Aku bukan sedang mengancammu, aku hanya sekadar memberitahu tentang kebenaran yang ada. Bab 702. Senia menatap lurus ke arah Wira. Saat dia berkata demikian, Wira tidak merasakan adanya niat membunuh. Seperti yang Senia katakan, dia hanya ingin Wira menyadari kebenarannya. Wira pun tersenyum, lalu menjawab dengan santai, Yang Mulia, Anda tidak mungkin membuat hamba datang kemari hanya untuk membunuh hamba, kan? Senia sontak tertawa begitu mendengar perkataan ini. Setelah itu, dia berkata, Wira, aku tahu kamu sangat cerdas. Ini juga alasan aku rela bersusah payah untuk mendatangkanmu ke kerajaan Agrel. Tapi, perkataanku barusan memang nggak salah. Nyawamu benar-benar dalam kendaliku, bukan hanya di kerajaan Agrel, bahkan di kerajaan Nuala sekalipun. Sikap Senia sangat mendominasi ketika mengucapkan kata-kata ini. Wira yang terkejut pun bertanya, Yang Mulia, apakah Anda ingin mengatakan bahwa Anda juga melindungi keselamatan hamba di kerajaan Nuala? Senia menjawab sambil tersenyum, kekuatan kerajaan Agrel sudah jauh lebih besar daripada kerajaan Nuala. Terutama setelah kematiannya Dirga, kerajaan Nuala sudah makin melemah. Kamu seharusnya lebih tahu tentang ini daripadaku. Aku mengatakan ini hanya untuk membuat pembicaraan kita menjadi lebih nyaman. Selain itu, aku juga ingin membuatmu merasa tenang saja. Apakah kamu akan setia padaku atau kerajaan Agrel, sebenarnya itu nggak terlalu penting. Itu karena kamu juga memiliki sesuatu dan orang yang ingin kamu lindungi. Perkataanku benar, kan? Tanya Senia dengan ekspresi tenang. Wanita itu tampak tersenyum samar, tetapi itu malah membuat Wira terkejut. Senia yang sangat cerdas ini memang pantas menjadi ibu suri kerajaan Agrel. Dia sangat bijak, bahkan Wira pun merasa kagum. Wanita ini benar-benar menakutkan. Beberapa kalimat darinya telah mengungkapkan segalanya. Apalagi, dia memiliki alasan yang tidak bisa ditolak oleh Wira. Bukan karena memiliki kendali atas hidupnya, melainkan dia tahu bahwa Wira memiliki sesuatu yang harus dilindungi. Senia bukan sedang mendekati Wira. Meskipun tampak seperti itu, sebenarnya dia sedang mengajaknya untuk bekerja sama. Taktik yang digunakan oleh Senia begitu halus. Ini benar-benar merupakan taktik sejati seorang kaisar. Hamba sudah mendengar tentang kehebatan Yang Mulia. Setelah bertemu dengan Anda hari ini, hamba benar-benar kagum. Ucap Wira. Perkataannya ini bukan pujian semata, melainkan tulus dari lubuk hatinya. Senia membuka bibir merahnya yang lembut, lalu berkata sambil tersenyum, baguslah kalau kamu memahami maksudku. Wira, bagaimana pendapatmu tentang apa yang baru saja terjadi? Itu hanya sebuah pertunjukan besar dan hanya permulaan saja, jawab Wira seraya tersenyum. Senia tak kuasa bertanya, aku membutuhkan kerja sama darimu. Apakah kamu bisa melakukannya? Wira berpikir sejenak, lalu menjawab sambil mengangguk, Yang Mulia sudah menyiapkan panggung pertunjukan dengan baik. Meskipun rumit, mungkin layak untuk dicoba. Hanya saja, bukannya tindakan Giandra hari ini terlalu jelas? Tanya Wira seraya mengernyit. Dia mengetahui niat Senia yang ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk benar-benar menekan ketiga raja. Meskipun Giandra terlihat bersitegang dengannya hari ini, Wira tahu jelas bahwa pria itu adalah orang yang setia kepada Senia, bahkan, luar biasa setia. Jika ingin membunuhnya, Giandra dapat melakukannya di tengah jalan. Bahkan, hanya dengan menggunakan sedikit trik di ibu kota ini, Wira pasti akan kehilangan nyawa. Namun, Giandra malah memilih untuk bersitegang dengannya di istana dengan sikap yang keras dan tegas. Senia melakukan ini bukan hanya untuk memberikan ultimatum, melainkan juga untuk melindungi Wira. Pada awalnya, ketiga raja di ibu kota mungkin ingin membunuh Wira. Bukan,
Lebih tepatnya adalah Raja Ararya dan Raja Byakta. Kedua orang ini ingin menyingkirkannya, bahkan memiliki kemampuan untuk melakukan itu. Namun, tindakan Diandra hari ini telah membuat mereka ragu. Bagaimanapun, tidak sulit untuk membunuh seorang duta seperti Wira, tetapi bagaimana setelah membunuhnya? Mereka juga khawatir bahwa Senia akan menggunakan alasan ini untuk menjatuhkan hukuman. Itu sebabnya, mereka lebih berharap bisa melihat Wira mati di tangan orang lain. Setelah itu, mereka hanya tinggal memetik keuntungannya. Bab 703. Saat ini, Senia tak kuasa bertanya, aku juga merasa bimbang. Apakah mereka akan menyadarinya? Bagaimana menurutmu, apa yang seharusnya kulakukan selanjutnya? Wira menjawab dengan tenang, dilanjutkan saja. Senia buru-buru bertanya dengan raut wajah kebingungan, kenapa? Bukannya kamu juga merasa bahwa mereka nggak percaya? Wira mengambil cangkir, menyesap sedikit teh, lalu menjelaskan sambil tersenyum. Pertama, meskipun mereka curiga dan ada kemungkinan mengetahui tentang niat yang mulia sehingga bersikap waspada, tapi... Wira melanjutkan, kalau Diandra terus bersikap seperti ini dan tidak berhenti berakting, bahkan memperdalam ketidakpuasannya terhadap yang mulia, seiring berjalannya waktu, ketiga raja itu pasti akan mulai percaya. Wira menimpali, selain itu, Diandra adalah Raja Tanui yang baru naik pangkat dan mengendalikan pasukan perbatasan, lantas bagaimana mungkin mereka tidak merasa iri? Jadi lama-kelamaan mereka pasti akan percaya. Meskipun ada beberapa jejak yang jelas dan kesannya agak terburu-buru, itu bukan masalah besar. Usai mendengarkan penjelasan Wira, Senia mengangguk sembari berkata, tapi, kita masih harus menghilangkan keraguan mereka. Setelah itu, Senia pun menatap ke arahnya. Alhasil, Wira pun merasa tidak berdaya sehingga bertanya, Yang Mulia, hamba baru saja tiba di ibu kota kerajaan Agrel hari ini. Anda tidak mungkin ingin melibatkan hamba dalam situasi yang berbahaya, kan? Wira merasa agak tertekan. Tatapan Senia jelas mengisyaratkan bahwa dia ingin Wira yang menghilangkan keraguan mereka. Ini memang tindakan yang tepat dan harus segera dilakukan agar mereka tidak curiga, tetapi... Wira merasa bahwa ini tidak adil untuknya. Aku akan memberimu kompensasi untuk masalah ini. Bagaimana? Tanya Senia seraya menutup mulutnya. Penampilannya yang seperti ini benar-benar sangat menawan. Wira tertegun sejenak, lalu bertanya tanpa sadar, kompensasi? Kompensasi apa? Aku berencana untuk menjodohkanmu dengan Dewina. Bagaimana menurutmu? Jawab Senia sembari tersenyum. Hal ini membuat Wira makin kebingungan. Bekerja sama dengan orang yang cerdas memang sangat melelahkan. Senia berbicara tentang memberikan kompensasi, tetapi kompensasi macam apa ini? Ini jelas merupakan perangkap. Bisa-bisanya dia meminta Wira untuk menikahi Dewina. Senia benar-benar banyak akal. Wira pun berkata, Yang Mulia, bukannya tindakan Anda sedang mendorong hamba ke situasi yang sulit. Bukan hanya Diandra, sekarang malah bertambah Raja Kresna. Wira sungguh tidak bisa berkata-kata. Namun, Senia hanya berkata sambil tersenyum, dari perkataanmu, sepertinya kamu juga tahu bahwa Raja Kresna adalah kubuku. Tapi, bukannya kamu pernah hampir dibunuh olehnya. Senia terlihat tersenyum lembut. Sebenarnya, sejak awal Wira sudah tahu bahwa Raja Kresna pasti adalah kubu Senia. Alasannya sangat jelas, yaitu Senia mampu mengendalikan Rendra dengan mudah. Mereka sendiri pasti paham tentang hal ini. Kini, sudah ada dua umpan. Yang pertama adalah Diandra. Dia akan memainkan peran untuk berpura-pura berselisih dengan Senia, menggunakan alasan ingin membunuh Wira demi membalas dendam ayahnya. Yang kedua adalah Raja Kresna. Senia akan berpura-pura menjodohkan putrinya, lalu memaksa Raja Kresna berpura-pura berselisih dengannya. Senia bisa-bisanya memiliki banyak ide hanya dengan melontarkan beberapa kalimat. Itu benar-benar membuat Wira terkesan. Diandra memang sasaran yang menarik, begitu pula dengan Raja Kresna. Sementara itu, Raja Ararya dan Raja Byakta sama sekali tidak bisa mengabaikan kedua orang ini. Kenapa? Apa kamu gak bersedia? Dewina adalah wanita berbakat yang terkenal di kerajaan Agrel. Tuan Wira terkenal sebagai pria hidung belang, apakah hatimu nggak goyah? Tanya Senia. Kini, wanita itu menatap Wira dengan ekspresi yang sangat aneh. Bab 704. Wira pun menghela napas. Entah siapa yang menyebarkan rumor tentang dirinya yang adalah seorang pria hidung belang. Akan tetapi, apabila Senia benar-benar ingin menjodohkan Dewina dengannya, tampaknya mereka akan percaya. Yang Mulia, karena Anda sudah berkata seperti itu, hamba tidak punya alasan untuk menolak. Tapi, apa yang akan hamba dapatkan setelah menikahi Dewina? Tanya Wira. Dia tidak akan tunduk begitu saja. Senia telah meminta banyak bantuan darinya. Lantas, bagaimana mungkin dia tidak meminta kompensasi? Silakan sebutkan saja keinginanmu. Selama bisa melakukannya, aku pasti akan memenuhi keinginanmu, jawab Senia dengan penuh percaya diri. Wira juga tersenyum, lalu bertanya, Yang Mulia begitu murah hati. Apakah Anda tidak khawatir bahwa hamba akan memanfaatkannya untuk keuntungan sendiri? Senia malah berkata sambil tersenyum, kamu nggak akan melakukannya. Oh,
Kenapa tidak? Ini adalah pertama kalinya Yang Mulia bertemu dengan hamba. Pepatah mengatakan, kenal orang tidak kenal hati. Bagaimana Yang Mulia bisa yakin bahwa hamba tidak akan memanfaatkannya? Tanya Wira yang penasaran. Mengapa Senia begitu yakin bahwa dia akan bersekutu dengannya? Senia menatap lurus ke arah Wira sembari berkata, karena kamu mengatakan bahwa kamu nggak akan mengkhianati kerajaan Nuala. Wira, apa kamu tahu? Kalau tadi kamu mengatakan bahwa kamu akan membelot ke kerajaan Agrel, aku bukan hanya nggak akan merasa senang, sebenarnya aku akan sangat kecewa, bahkan, mungkin akan membunuhmu. Usai Senia mengatakan itu, aura membunuhnya langsung membeludak. Wanita itu melanjutkan, orang yang bersedia mengkhianati keluarga, teman, dan negaranya demi kepentingan pribadi, nggak pantas diandalkan. Karena bisa mengkhianati orang lain, suatu hari nanti dia pasti akan mengkhianatiku. Aku selalu memilih orang-orang yang tahu batasan untuk bersekutu denganku. Orang-orang yang nggak punya batasan mungkin mudah untuk diatur, tapi, aku membencinya. Timpal Senia. Perkataan Senia membuat Wira menarik napas dalam-dalam. Wanita ini cerdas, berwibawa, dan tegas dalam penilaian karakter. Ibu suri dari kerajaan Agrel ini sungguh luar biasa. Dia begitu hebat hingga membuat Wira merasa sedikit takut. Saat ini, Wira tiba-tiba berbicara, barusan, hamba sudah mengetahui apa yang hamba inginkan. Oh, coba katakan, ucap Senia yang penasaran. Wira berkata, hamba berharap bahwa Yang Mulia jangan pernah menganggap hamba sebagai musuh. Sorot matanya begitu tajam, itu menunjukkan bahwa dia juga memiliki ambisi yang kuat. Pernyataan ini cukup mengejutkan Senia. Dia tidak pernah menyangka bahwa Wira akan mengungkapkan permintaan seperti itu. Itu sebabnya, dia merasa terkejut dalam hatinya. Sebab, Senia dapat melihat ambisi di mata Wira. Ambisi seperti itu membuatnya gemetar. Senia sangat familiar dengan tatapan ini. Itu adalah tatapan ingin mengendalikan hidupnya sendiri. Senia mengambil napas dalam-dalam, lalu berkata sambil mengangguk, baiklah, aku setuju. Aku nggak akan menjadi musuhmu, nggak peduli apapun yang kamu lakukan di masa depan. Tapi, kamu juga jangan pernah menjadi musuhku. Kalau kamu melanggar janji itu, aku akan membunuhmu. Wira tersenyum, lalu berkata sambil mengangguk, jangan khawatir, bermusuhan denganmu terlalu merepotkan. Setelah itu, dia pun melambaikan tangannya. Pada saat ini, Senia tampak tersenyum dan juga melambaikan tangannya dengan lembut. Tak lama kemudian, seorang pria berjubah hitam tampak memasuki ruangan. Bab 705. Wira tertegun sejenak. Kemudian, pria itu melepaskan jubah hitamnya dan menunjukkan sosoknya. Dia berujar, salam, Ibu Suri. Ternyata pria ini adalah Raja Kresna. Wira memang terkejut, tetapi sebenarnya tidak ada yang aneh dengan hal ini. Wira tahu Raja Kresna adalah pejabat yang setia kepada Ibu Suri. Jadi, wajar saja kalau Raja Kresna bisa muncul di sini. Aku menyuruhnya datang untuk membicarakan sesuatu. Meskipun kamu nggak percaya pembunuhan terakhir kali itu perbuatannya, aku mau dia menjelaskannya secara langsung supaya nggak ada kesalahpahaman di antara kita, kata Senia. Dia melirik Raja Kresna sekilas. Raja Kresna langsung mengeluarkan bilah bambu dan menyerahkannya kepada Wira, lalu menjelaskan, sejak awal, di dalam pasukan bayangan sudah ada banyak masalah. Baik Raja Ararya atau Raja Byakta sudah menempatkan mata-mata di dalam pasukan bayangan. Mereka mengerahkan pasukan bayangan sendiri dan berencana membunuhmu. Aku tahu rencana ini, tapi aku nggak mau ikut campur. Alasannya sangat sederhana, karena aku yakin kamu bisa menyelesaikannya, lanjut Raja Kresna. Raja Kresna memandang Wira dengan ekspresi datar sehingga Wira pun tertegun sejenak. Sikap Raja Kresna sangat tenang, Wira sama sekali tidak melihat perubahan ekspresi di wajah Raja Kresna. Wira tersenyum dan berkata, ternyata, kamu begitu percaya padaku. Raja Kresna berucap dengan datar, aku percaya dengan omongan Raja Tanui dan pandangan Ibu Suri. Wira mengangguk dan menimpali, oke, aku sudah tahu masalah ini. Tapi, bagiku masalah ini nggak terlalu penting karena aku memang nggak percaya kamu mau membunuhku. Tapi, aku tetap harus menjelaskannya, ujar Raja Kresna. Wira mengedipkan matanya dan melirik Raja Kresna sekilas. Orang ini benar-benar kaku, entah bagaimana caranya Raja Kresna bisa mengendalikan pasukan bayangan. Bagaimanapun, memimpin pasukan ini bukan hal yang mudah. Jika Raja Kresna begitu kaku, mana bisa dia melakukan hal-hal yang kotor. Perayaan kerajaan akan diadakan besok, kebetulan kamu bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk melamar, kata Senia seraya tersenyum. Wira tertegun sejenak, lalu bertanya, perayaan? Senia menyahut, besok kamu akan tahu. Sudahlah, kita akhiri saja perbincangan hari ini. Wira, kamu pasti lelah. Cepat istirahat. Senia mulai mengusir Wira. Masalahnya memang sudah dijelaskan, jadi Wira pun bangkit dan pergi. Siapa sangka, Wira melihat Biantara di luar aula. Wira bertanya, Tuan Biantara, kamu masih di sini? Iya.
Begitu Wira keluar, Biantara langsung menyambutnya dan berujar, "Hehe, mana mungkin aku pergi kalau Tuan Wahyudi di sini. Semua masalah Tuan Wahyudi di ibu kota kerajaan akan diurus olehku. Kedepannya, kita harus lebih akrab." Biantara adalah orang yang pandai menyembunyikan perasaannya. Perkataannya ini menunjukkan bahwa Biantara merupakan orang yang bijak. Biantara menyatakan secara tidak langsung bahwa dia akan mengawasi Wira sekalian mendekatkan hubungan dengan Wira. Wira tersenyum, lalu menimpali, "Tuan Biantara, maaf merepotkanmu. Silakan." "Tuan Wahyudi, silakan," sahut Biantara. Dia membawa Wira keluar istana sembari melanjutkan, "Tuan Wahyudi, aku merasa sangat akrab denganmu setelah kita bertemu. Mungkin juga karena aku orangnya supel. Entah kenapa, aku merasa Tuan Wahyudi sangat karismatik." Biantara tetap tersenyum sambil memandang Wira. Kemudian, Wira tersenyum dan menceletuk, "Oh, iya. Aku benar-benar merasa terhormat. Aduh, Tuan Wahyudi, kenapa kita baru bertemu sekarang? Sebenarnya, ada banyak hal yang ingin kubicarakan denganmu," kata Biantara. Wira tertegun sejenak setelah mendengar ucapan Biantara, lalu berucap, "Tuan Biantara, kalau begitu, katakan saja. Aku akan mendengarnya." Biantara tertawa, lalu terdiam sesaat. Setelah itu dia berujar, "Kita itu sama-sama bekerja untuk negara. Tentu saja kita harus setia kepada majikan kita. Tapi, terkadang ada beberapa hal yang sulit kita ungkapkan kepada majikan. Apa Tuan Wahyudi pernah merasa seperti ini?" Sesudah Biantara selesai bicara, Wira mengangguk dan menimpali, "Memang benar. Tapi, Tuan Biantara begitu pintar. Seharusnya, penyokongmu sangat bergantung padamu dan menyayangimu. Kamu bisa langsung membicarakan masalahmu dengannya, dia pasti nggak akan menyalahkanmu."